loncengnya dan bantu share video ini supaya makin banyak petani Indonesia yang bisa bertani lebih hemat dan sehat. Teman-teman, ternyata air kelapa bukan cuma minuman segar untuk manusia. Di dunia pertanian modern, air kelapa sudah lama dipakai di laboratorium kultur jaringan tanaman karena terbukti mampu mempercepat pembelahan sel. Bahkan sejak tahun 1940-an, para peneliti menemukan bahwa air kelapa mengandung hormon pertumbuhan alami yang sangat lengkap. Di dalam air kelapa terdapat hormon sitokinin atau zeatin yang berfungsi merangsang pertumbuhan tunas dan mempercepat pembelahan sel. Ada juga auksin yang membantu pertumbuhan akar dan giberelin yang membantu perkecambahan serta mempercepat pertumbuhan batang. Belum lagi kandungan mineral penting seperti kalium, magnesium, kalsium, fosfor, zat besi, dan berbagai vitamin alami. Makanya tidak heran kalau tanaman yang rutin diberi air kelapa biasanya tumbuh lebih hijau, lebih subur, dan lebih cepat berkembang. Kenapa harus difermentasi? Nah, pertanyaannya, kenapa air kelapa harus difermentasi? Karena fermentasi membuat kandungan nutrisinya jauh lebih mudah diserap tanaman. Selama proses fermentasi, mikroorganisme akan memecah senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Protein dipecah menjadi asam amino, karbohidrat diubah menjadi gula sederhana, dan mikroba juga menghasilkan enzim serta hormon tambahan yang sangat baik untuk tanaman. Selain itu, fermentasi juga memperbanyak populasi bakteri baik. Jadi, ketika pupuk ini disiramkan ke tanah, bukan cuma memberi nutrisi, tapi juga memperbaiki kesehatan tanah secara alami. Singkatnya, air kelapa segar itu bagus, tapi air kelapa fermentasi jauh lebih ampuh. Cara memilih air kelapa yang tepat. Supaya hasil fermentasinya maksimal, pemilihan bahan baku juga penting. Gunakan air kelapa tua, bukan kelapa muda. Karena kelapa tua mengandung mineral dan hormon pertumbuhan yang lebih tinggi. Ciri-ciri kelapa tua biasanya kulitnya coklat tua, sabutnya tebal, dan airnya tidak terlalu banyak. Dan satu lagi yang penting, hindari memakai air kelapa kemasan. Karena biasanya sudah dipasteurisasi dan mengandung pengawet yang bisa menghambat fermentasi. Cara membuat air kelapa fermentasi versi paling sederhana. Sekarang kita masuk ke cara membuatnya. Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana. 2 liter air kelapa tua, 3 sendok makan gula merah atau molase, 1 sendok teh ragi roti instan, dan botol fermentasi. Pertama, larutkan gula merah ke dalam sedikit air kelapa hangat. Lalu, campurkan semua bahan ke dalam botol. Setelah itu, tutup rapat, tapi beri sedikit jalan keluar untuk gas fermentasi. Bisa menggunakan selang kecil atau cukup buka tutup sedikit. Simpan di tempat teduh dengan suhu sekitar 25-30 derajat. Dalam 1 hari, biasanya mulai muncul gelembung. Itu tanda fermentasi berjalan dengan baik. Fermentasi ideal berlangsung sekitar 5-7 hari. Kalau aromanya mulai asam manis seperti tape atau yogurt encer, berarti pupuk sudah jadi. Tanda fermentasi berhasil. Fermentasi yang berhasil biasanya punya ciri seperti ini. Ada gelembung gas, aroma asam manis segar, warna sedikit lebih keruh. Tidak ada jamur hijau atau hitam. Kalau baunya busuk menyengat seperti bangkai, itu tandanya fermentasi gagal dan harus dibuang. Cara aplikasi ke tanaman.
Untuk siram akar. Untuk aplikasi siram akar, campurkan 100 ml pupuk dengan 900 ml air atau perbandingan 1:10. Siramkan di sekitar perakaran tanaman. Jangan langsung ke batang. Waktu terbaik, pagi atau sore hari. Untuk semprot daun. Kalau mau dijadikan pupuk daun, encerkan lagi menjadi 1:20 sampai 1:30. Semprot bagian bawah daun, karena di sana stomata lebih banyak. Lakukan seminggu sekali saja, supaya stomata tidak tersumbat. Untuk perendaman benih. Nah, ini menarik. Benih yang direndam air kelapa fermentasi biasanya tumbuh lebih cepat. Cukup rendam benih selama 4-8 jam sebelum disemai. Hormon alami di dalam larutan membantu memecah dormansi benih. Untuk stek tanaman. Air kelapa fermentasi juga bagus untuk stek. Cukup rendam bagian bawah stek selama 30 menit sebelum ditanam. Karena kandungan auksinnya membantu mempercepat pembentukan akar. Manfaat yang bisa dilihat langsung. Kalau digunakan rutin, biasanya manfaatnya mulai terlihat dalam beberapa minggu. Daun jadi lebih hijau, akar lebih banyak, tanaman lebih cepat tumbuh. Dan pada tanaman buah, jumlah bunga dan buah biasanya meningkat. Selain itu, tanah juga jadi lebih gembur karena aktivitas mikroba meningkat. Tips berdasarkan jenis tanaman. Untuk sayuran daun seperti bayam atau pakcoy, gunakan dosis lebih rutin karena tanaman membutuhkan banyak nitrogen dan hormon pertumbuhan. Untuk cabai dan tomat, kurangi dosis saat mulai berbunga, supaya tanaman fokus ke pembentukan buah. Sedangkan tanaman hias, seperti monstera atau aglonema, biasanya sangat responsif. Tunas baru lebih cepat muncul dan warna daun jadi lebih cantik. Tanda-tanda fermentasi gagal. Kalau fermentasi tidak muncul gelembung, mungkin raginya mati atau suhu terlalu dingin. Kalau muncul jamur hijau atau hitam, berarti terjadi kontaminasi dan larutan sebaiknya dibuang. Kalau tanaman malah menguning, biasanya dosis terlalu pekat. Solusinya encerkan lagi dan hentikan pemupukan beberapa hari. Teman-teman, inilah bukti bahwa pupuk organik berkualitas sebenarnya tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana seperti air kelapa, kita bisa membuat booster pertumbuhan alami yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Silahkan dicoba sendiri di rumah atau di kebun. Mulai dari skala kecil dulu, lalu lihat sendiri perbedaannya pada tanaman Anda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.